siapa saja yang berzikir, Allah sudah bersumpah, aku akan ingat dia. Jadi kalau kita pengen ingat Allah, maka ingatlah Allah. Dalilnya, wadhkuruni adzkurkum. Ya, ingatlah aku akan ingat kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala ya Musa qul liz-zalimina la yadhkuruni fa innahum idza dzakaruni adhkuruhum bil la'nati li'anni alaitu ala nafsi an adhkura man dzakarani wa auhallahu ila ba'di anbiya'i alaihissalam qul liqaumika la tadkhulu madakhila a'da'i wa la talbasu malabisa a'da'i wa la tarkabu marakiba a'da'i wa la tat'amu mat'ima a'da'i fatakunu a'da'i kama a'da'i. Al-Mukarram Mutarab Pengurus Masjid Jami' Nurul Yakin, Akhina Ustaz Biaziz, Ustaz Haji Sarwandi, Ustaz Zara Arifin, Bahro, Bapak Eka Chandra, Ustaz Mahfud, dan para asatidz lainnya, bapak-bapak, para remaja hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, dengan izin Allah kita bisa kembali di masjid kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya itu udah kan ya Musa la tansa dzikri. Udah kan? Ya. Jadi langsung ya Musa qul liz-zalimina, wahai Musa, Nabi Musa, qul, katakan, liz-zalimina, kepada orang-orang zalim, la yadhkuruni, janganlah mereka mengingat aku. Ya tuh, ya. Fa innahu, sesungguhnya mereka itu, idza dzakaruni, kalau mereka mengingat aku, adzuruhum bil la'nati, aku ingat dia dengan memberikan laknat kepada mereka. Ya. Orang zalim bikin tabligh akbar, ya. Bikin majlis zikir, gimana? Ya. Dia zalim, ya. Di zikir juga bukannya Allah terima, malah Allah laknat. Ini lihat nih, ya. Nah, sekarang dikit-dikit banyak lah pada bikin zikir-zikir, ya. Udah pada pakai jilbab perempuannya, ya. Yang lakinya pakai peci, ya. Non muslim pun pada pakai peci, pakai sorban, ya. Itu karena apa? Karena ingin merebut hati umat Islam. Jadi kalau orang zalim, katakan kepada mereka, jangan mengingat aku, jangan mengingat Allah. Kata Allah, kalau dia mengingat aku akan ingat dia dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang zalim berzikir bagaimana? Enggak mungkin. Ya, berarti zikirnya hanya politik. Zikirnya hanya di mulut, ada keinginan duniawi. Sedangkan zikir yang sebenarnya itu semata-mata untuk mengingat Allah. Ketika dia berzikir, maka semua anggota badannya menjadi bagus. Karena
Allah, ingat azabnya. Kalau kita zalimin orang, ingat azab Allah nggak? Nggak mungkin dia bakal zalim. Ketika dia marah, diingat marahnya Allah bagaimana, gitu ya. Makanya kalau ada orang zalim bikin zikir jangan datang. Ya. Zikir di rumah aja, ya. Walaupun perpatnya gede-gede. Kenapa? Karena percuma aja. Ini dia kata Allah. Ya, qul lizzalimin, katakan kepada orang-orang zalim yang sewenang-wenang hukumannya, perbuatannya, tindakannya, ucapannya, la yadhkuruni, janganlah mereka mengingat aku. Kalau mereka mengingat aku akan ingat mereka bil la'nati, dengan mendapat laknat aku. Li'anni alaitu berkata ilah, sumpah, karena aku telah bersumpah ala nafsi, kepada diriku, an al-qura, untuk ingat, man zakarani, bagi orang yang ingat kepada aku. Kata Allah, uzkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Jadi kalau kita banyak mengingat Allah, Allah akan ingat kita. Kayak kita banyak ingat orang ingat kita nggak? Ingat kita. Tapi kalau kita nggak ingat, jadi kagak ingat juga. Ya. Nah, jadi kalau kita pengen Allah ingat kita, banyak-banyaklah mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepadaku, ya, dengan zikir yang banyak, gak terhitung. Jadi kalau kita di depan umum, zikirnya zikran katsiran, zikir yang banyak, ya, umpamanya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Zikir-zikir lah, ya. Nah, kalau di depan umum, zikir yang banyak aja lah. Entar kalau di rumah baru pakai tasbih, zikir yang kita tentuin 10.000 bawahnya, 20.000 gitu. Ya, kalau di depan umum ini zikir sebanyaknya aja lah gitu, ya. Jadi beda, ya. Mengapa? Karena ada ulama yang melarang kita berzikir di depan umum. Misalnya lagi begini nih, ya. Apalagi lagi majlis taklim dia berzikir juga, nggak pantas, ya. Mulutnya berzikir, matanya ngeliatin ustaz, kan jadi kikuk kan, ya. Megang tasbih lagi, ya. Dua-duanya kagak dapat. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak menjadikan seseorang memiliki dua hati di dalam tubuhnya. Hati pertama dengerin taklim, hati kedua berzikir. Nggak mungkin. Jadi atau pilih, mau dengerin taklim atau mau berzikir. Jadi juga ada adabnya kan, ya. Masa orang pada megang buku itu bertasbih bagaimana sih, ya. Tasbihnya kantongin dulu, ntar selesai taklim baru dah, ya, mau berzikir. Kalau zikir kan bebas, kalau taklim begini terbatas, waktunya sampai isya doang, ya. Bunyi juga udah nggak enak kita terusin, ya. Nggak tahu diri, ya. Udah bunyi masih terusin aja sebentar. Tapi kalau zikir masih luar sampai subuh, sampai kapan juga, ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim.
Berzikir sambil duduk, sambil nere, sambil tidur bebas. Ya. Nah, kalau dengan majelis taklim waktunya sedikit, jadi pakai hanya untuk mendengar saja. Nah, kalau andai kata kita mau berzikir silakan, tapi zikirnya zikir kasiro, zikir yang banyak, nggak usah pakai keluarin tasbih gitu. Tak di rumah baru udah tuh 2 tasbih pegang. Mau keluar taruh tasbih gitu. Entar di rumah bilang tasbih lagi. Ya. Keluar bawa tasbih sampai rumah remote TV dipegang. Aneh jadinya kan. Ya. Jadi ibadahnya mau ngapain begitu ya. Bahkan yang bagusnya zikrun khafiyun. Nanti lah kalau habis baca ini kita baca buku yang Najul Muslim Imam Ghazali, syarahnya ada 2 jilid 500 ribu halaman, bukunya paling 150 halaman bukunya, tapi syarahnya 1000 halaman, segini gedenya nih 2 buku, bukunya kecil baru dah kalau baca buku itu baru dah kita rasa oh iya kalau itu ibadah itu betul-betul harus murni karena Allah, jangan sampai ada unsur dunia ya. Masya Allah, dalam kita hujan-hujan datang, siapa namanya? Ahmad ini Pak Ahmad ini enggak hujan masih sampai sih dari dulu malah baca Al-Qur'an Mustafa kan udah pensiun. Tapi sholat berjamaahnya, sholat jenazahnya luar biasa. Kita malu, ya, kita malu, masya Allah. Itu kalau udah ada iman itu ikhlasnya, mau nyombong sama siapa? Betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah, siapa saja yang berzikir, Allah sudah bersumpah, aku akan ingat dia. Jadi kalau kita pengen ingat Allah, maka ingatlah Allah. Dalilnya wadhkuruni adzkurkum. Ya, ingatlah aku akan ingat kamu. Wa auhallahu ila ba'di anbiya'ihi, dan Allah mewahyukan kepada sebagian nabi-nabi mereka, nabi-nabi Allah ya, alaihissalam. Qul liqaumika, ini kata Allah kepada sebagian nabi-nabi Allah. Qul, katakan, liqaumika, kepada kaummu ya. Jadi tiap-tiap nabi memiliki kaum, tiap-tiap rasul memiliki kaum ya. Apa? La tadkhulu madakhila a'da'i, janganlah kamu masuk ke tempat di mana masuknya musuh-musuh aku. Artinya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi Allah jangan kita ikutin. Madakhil apa aja dah ya. Perbuatan yang menyebabkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi Allah. Nah, kalau kita ngikutin dia, berarti kita seperti dia. La tadkhulu, jangan kamu masuk madakhila a'da'i, tempat masuknya musuh-musuh aku. Dalam bentuk apa aja dah ya. Wala talbasu, malah bisa a'da'i, jangan kamu pakai pakaian musuh aku gitu ya. Nanti makin luas nanti. Wala tarkabu marakiba a'da'i, jangan kamu memakai kendaraan dari kendaraan musuh aku. Wala tat'amu mat'ima a'da'i, jangan kamu makan makanan musuh aku. Nah,
fatakunu a'dai, maka engkau akan menjadi musuhku, kama sebagaimana a'dai, kama hum a'dai, sebagaimana mereka adalah musuhku. Jadi di sini ada madakhil. Madakhil itu semua perbuatan lah. Terus dikhususin yaitu pakaian, kemudian kendaraan, kemudian makanan, ya. Fatakunu a'dai, maka kalau kamu ikutin, kamu menjadi musuhku, kama hum a'dai, sebagaimana mereka adalah musuh aku. Jadi di sini kita diperintahkan supaya berbeda. Kita umat Islam memiliki kepribadian sendiri. Pakaiannya beda, makanannya beda kan. Kita makanan yang halal, ya. Kita nggak makan babi, ya. Nggak makan anjing, nggak makan kucing, nggak makan kelelawar, nggak makan tikus, ya. Kita alhamdulillah bersyukur jadi umat Islam. Justru kita makan halalan thayyibah. Coba kalau kita jadi umat lain, ya, makan tikus, Masya Allah. Tikus dijual, dijadiin sate, tikus gede-gede. Katanya gizinya lebih bagus daripada ayam katanya. Gimana? Makan kalajengking, ya. Bahkan sekarang makan udur-udur banyak, dijual online itu udur-udur. Dulu di rumah kita di tanah banyak banget itu, sekarang dijual, ya. 7 biji 100.000 apa berapa gitu. Udur-udur kan, udur-udur yang di tanah itu buat orang kena penyakit gula katanya, ya. Jadi dimakannya taruhin pisang, ditelan gitu, ya. Ada online dijual, ya. Udah namanya pengen baik, ya. Ada yang makan cecek, ya. Akhirnya keseringan makan cecek, jadi ketagihan. Sekampung diumumin yang mau jual cecek bawa ke sini. Kalau udah biasa makan cecek, sehari bisa 40 dimakan cecek. Baik penyakitnya, tapi nyandu sama cecek. Coba lihat. Loh, kalau punya bini doyan cecek, ngeri banget. Gongsengannya cecek semua itu. Beruntung nih kita makan yang halal, bersih, Masya Allah, ya. Jadi kita umat Islam harus mandiri dan berbeda dari umat lain. Semua makanannya, pakaiannya, ya, jalannya, duduknya, mainnya, ya. Orang-orang non-muslim, ya, mereka itu ingin membuat kita menyontoh mereka. Ada yang namanya istilahnya food makanan, supaya kita nyontoh dia. Sekarang makanan Prancis dari luar banyak kan, ya, makanan kayak makanan asing dah, ya, laku keras, ya, makanan Cina, Jepang, Amerika, Korea, Spanyol, Prancis, doyan-doyan. Kentangnya kentang kita, tapi kalau dia goreng kentang segitu enaknya. Kalau kita habis goreng kentang taruh di piring, pada leyor itu kentangnya, ya. Tapi kalau kentang dia taruh di piring, kaku itu. So, kita ngobrol, kita masih kaku aja. Coba kalau kita goreng di penggorengan, kaku, taruh di piring aja, habis dah. Leyor semuanya itu. Coba diapain tuh? Gitu. Ayamnya ayam kita, tapi ketika digoreng enaknya luar biasa. Bumbunya sama rasanya sedunia. Minuman begitu juga, kita disuruh minum yang halal, asir, ya, ada alpukat, ya. Minuman gituan, jangan minuman botol. Minuman botol itu yang jeruk, pada itu banyak gulanya.
mendingan buah asli. Emang enak kan, banyak kan di mall-mall tuh minuman vitamin C pada itu gulanya itu terlalu banyak. Kalau keseringan nanti bisa kena diabetes gitu. Itu. Jadi kalau mau buah asli kayak alpukat, manggis, delima itu enak banget ya. Nah, kalau mau kasih delima itu blimbing ya, Sajinuddin dulu bimbing dulu kalau kita Jumatan dikasih itu blimbing. Ustaz Fauzi itu dulu suka ngasih saung, kalau nggak ada pulsanya itu bang pantas nggak ngasih lagi. Dia rajin tuh, ada yang matang berapa biji kasih. Buah, makan buah cakep dah ya, jangan minum minuman gitu-gituan ya. Kalau mau minum air aja lah, air itu biasa. Tapi kalau yang pakai dibumbuin vitamin C, dibumbuin itu. Apalagi yang kayak minuman-minuman apa namanya itu, yang bikin vitalis jadi kuat tuh. Itu kalau keseringan bisa kena ginjal. Itu. Ya. Jadi hati-hati. Emang enak, segar, manis, enak. Jarang-jarang nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau setiap hari minum gituan, nanti dah gedenya habis gitu. Ya. Jebol kesehatan kita. Ya. Jadi kita makan yang normal aja. Ya. Jangan ngikutin mereka. Makanan, ya, minuman yang halal, buah-buahan, ya. semangka cakep dah. Ya, kita diperintahkan tuh kalau ada hidangan, ada semangka, makan semangka dulu. Sunnahnya tuh, semangka dulu, baru makan yang lain. Semangka itu cakep lah semangka, ya. Karena dia ada airnya banyak, ya. Semangka termasuk juga buah-buahan dah, semua dah bagus ya. Jangan ikutin minuman mereka, jangan ikutin makanan mereka ya. Kecuali jarang-jarang gitu ya, ngikutin anak. Sekarang anak-anak makanannya gitu-gituan semua. Oh di mall semua gituan ya. Gitu, ya. Mengapa? Karena yang untung dia. Susah paling yang ngaji doang, yang lainnya sih tetap aja. Gitu. Ya, anak-anak sekarang lah nggak ada gado-gado, ketoprak nggak ada. Ya, gitu, ya. Nah, gitu. Jadi supaya kita beda, makannya, minumnya, pakaiannya, ya. Terus ada lagi yang namanya film, ya, film F gitu, film, musik-musik, ya. Itu sekarang film Hollywood udah masuk ke kita semua. Dan memang kalau bikin filmnya biayanya miliaran. Makanya sampai 10 tahun juga film 007 sampai sekarang masih enak. Dari masih kita kecil nonton, sekarang masih enak juga. Coba kalau film kita ya, ngobrol di dalam rumah kita berak, mereka masih ngobrol lagi. Sekali nabrak gerobak, ya. Modalnya kecil. Gitu. Makanya habis nonton lah gak bakal nonton lagi gitu. Beda karena mereka pakai ilmu, betul-betul kita lihat itu TV, mobil, pesawat hancur. Makanya begitu menegangkan, saking hebatnya. Dan itu masa depan yang digambarin terjadi ketika film Star Trek kan. Star Trek dulu, sekarang udah terbukti teknologi pesawat. Dalam Star Trek kan zaman dulu tuh, sekarang udah terbukti. Ya, jadi mereka tuh ilmunya tuh masa depannya betul-betul. Jadi bukan sekedar bikin film doang. Ya, jadi memang ilmu. Nah, jadi supaya kita beda dari orang lain. Pakaian begitu juga kita orang Indonesia pakai baju batik, ya sesuai dengan kampung kita dah. Baju kita ikutin yang dipakai oleh kebanyakan orang. Jangan pakai baju masyhur. Baju masyhur itu baju yang nggak dipakai sama siapa-siapa. Sendirian doang tuh ente beda. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau pakai baju kebanyakan yang dipakai sama orang kita nih,
Umpamanya batik, pakai batik, nggak apa-apa, bagus malah. Ya. Semua batik, nanti pakai baju jubah putih sendirian. Oh, ya, gimana? Orang pada kundangan pakai batik sendirian, nanti pakai baju putih sendirian, jubah, pakai imamah, megang tongkat lagi kan. Oh, jadi tontonan. Gitu. Ntar waktu di masjid baru kita pakai baju jubah, gitu. Lihat keadaan, ya. Nah, itu yang bagus begitu di Jawa. Kalau di Jawa itu semuanya pada pakai batik, arwaan pakai baju batik. Ya. Kalau di kita arwaan pakai baju batik, lo mau kundangan kemana? Beda kan? Nah, karena apa? Karena kesannya kita kalau pakai batik itu mau kundangan gitu. Jadi baju beda, pakaian beda, kendaraan begitu juga beda juga. Gitu. Tapi untuk sekarang ini yang berkuasa mereka. Kalau kita nggak pakai kendaraan mereka, nggak bisa kita ke Saudi. Pakai apa? Ya pesawat. Pesawat yang bikin siapa? HP yang bikin siapa? Facebook punya siapa? Instagram punya siapa? Twitter punya siapa? Itu. Nah, jadi kita pakai, tapi kita gunakan untuk kebaikan. Kita pakai, kita beli, kita beli senjata mereka, tapi kita pakai untuk kebaikan. Facebooknya kita pakai untuk dakwah, gitu. Instagram kita pakai untuk dakwah. Jadi ngakalinnya begitu, sampai umat Islam modern, pintar, cerdik, begitu, ya. Baik. Yang penting jangan mengikuti secara total. Jadi harus dibedain. Fatakunu adai wa auhallahu ila Dawud alaihi salam. Dan Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, kun bi mustaqnisan. Jadilah kamu merasa tenang ketika ada di sisi aku, gitu. Maksudnya tuh, kun, jadilah engkau di sisiku mustaqnisan, orang yang tenang. Artinya ketika kita ingat Allah, kita tenang. Ketika kita ibadah, kita tenang, gitu. Jadi dunia yang begini hiruk pikuknya, untuk mencari ketenangan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kun bi musta'nisan wa min siwai mustauhisan. Dan dari selain aku hendaklah kamu merasa asing. Al-wahsh, wahsh itu maksudnya merasa jauh, ya. Jadi kalau kita dekat dengan Allah merasa tenang. Tapi kalau selain Allah kita merasa nggak tenang, begitu, ya. Dan memang kalau ingat Allah pasti tenang lah. Contohnya lah, ya, kalau kita kemana-mana, umpamanya, ya, kita parkir motor, ya, atau ke masjid di mana gitu, di kampung orang kita nggak kenal, kita ingat motor, nggak tenang sholat kita. Ada jamaah saya pakai sepatu di kantor, dia sholat, dipikirin sepatunya hilang nih, sholatnya nggak dapat, dia keluar sepatunya hilang. Itu orang-orang kantor tuh siaran lah, kalau di Jumatan itu stres, sepatunya itu tuh. Makanya masjid-masjid ada yang penitipan sepatu, itu ada yang jagain, ada bok-boknya, gitu. Kalau ini kan nggak ada. Ya, siapa yang mau nyolong, ya. Jadi sepatu juga siapa yang pakai sepatu sih, orang kampung semuanya. Kalau kita lagi ingat Allah tenang, tapi pas ingat benda nggak tenang, gitu. Bukan berarti mengingat harta jadi tenang, justru jadi kagak tenang. Maka kata Allah, kun bi mustaqnisan wa min siwaya mustauhisan. Ketika dekat denganku, supaya kamu tenang. Tapi kalau kamu dekat selain aku, maka kamu tidak akan tenang. Begitu bahasa kitanya.
Ya Daud, wahai Nabi Daud, qul lis-siddiqin, katakanlah kepada orang-orang yang siddiqin. Siddiqin itu orang yang percaya, ya. Nah, Abu Bakar dijulukin as-siddiq karena dia percaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan lebih dari itu pun Abu Bakar Siddiq percaya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, maka dijulukilah as-siddiq. Katakan kepada siddiqin, min ibadi, dari hambaku, bi falyafrahu, hanya mengingat akulah mereka berbahagia. Jadi ketika kita ingat Allah, maka kita akan bahagia. Tapi kadang-kadang kita pas lagi stres lupa sama Allah, nggak sembahyang, nggak ngaji, nggak baca Quran, lagi stres, ya. Aturannya pas lagi susah ingat kepada Allah, tapi dalam prakteknya justru jadi menjauh. Padahal kata Allah kepada Daud, ya, kun bi, jadikanlah kepadaku falyafrahu, supaya mereka girang, ya. Ini orang-orang siddiqin, ya. Katakan kepada siddiqin, min ibadi, dari hambaku, bi falyafrahu, hanya mengingat akulah mereka menjadi bahagia. Wa bidzikri fal yan'amu, dan dengan mengingatku hendaklah mereka merasa nikmat. Kita merasa nggak kalau ingat Allah nikmat? Merasa nggak? Belum terasa kita, ya, belum bisa. Tapi kalau sudah puncaknya, justru yang diingat Allah semakin enak. Maka ada sebagian ulama yang nggak mau kawin, bukannya benci, saking nikmatnya bersama Allah, sehingga nggak ada lagi yang lainnya. Nggak terpikir perempuan, nggak terpikir dunia. Coba lihat, kan dulu pernah cerita ya, ada orang di Sahara pengen wudhu, no sholat, cari sumur. Ketika ada sumur, diturunin tuh ember, diangkat. Pas diangkat, rupanya isinya emas satu ember. Kata orang itu, aku mau air bukan emas, dibuang lagi itu ke sumur. Bisa nggak tuh kita begitu? Lagi mau sholat, ngambil air di sumur, pas diangkat isinya emas seember, nggak jadi sholat. Lihat tuh dia, kata dia, aku ingin air buat wudhu bukan emas, dibuang lagi. Nah tuh, sampai begitu tuh, saking nikmatnya tuh dia untuk mengingat Allah. Wa bidzikri falyan'amu, dengan mengingat aku supaya mereka mendapat nikmat. Ya Daud, habibni ila ibadi, habibni, cintailah aku. Kan ada wa ahbib alaina al-iman, ada kan gitu. Nah, jadi wa habibni, dan berilah dan cintailah aku, bikinlah orang-orang cinta kepadaku. Ila ibadi, habibni ila ibadi, bikinlah kepada hamba-hambaku supaya cinta kepada aku. Kan ada wa habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih alainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ada itu wa habibni, ya. Jadi Daud diperintahkan supaya hamba-hamba Allah dibikin demen kepada Allah. Qala, Daud menjawab, ya Rabbi, ya Allah,
Kaifa uhabbibuka ilaihim, bagaimana aku bisa membuat mereka supaya cinta kepada Engkau ya Allah? Qala, Allah menjawab, dzakirhum alai, ingatkanlah mereka itu tentang alai, nikmat-nikmat aku. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Surah Ar-Rahman ya, itu ada 30 kali diulang-ulang. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban sampai 30 kali. Jadi kalau ingin membuat hamba Allah cinta kepada Allah, ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Makanya nih kita zaman sekarang ini yang paling penting nih bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah, nggak ada lagi dah. Ya, berapa banyak nikmat Allah yang kita nggak syukurin. Ya, akhirnya jadi nyesel. Dan sudah Allah katakan, wa man kafara la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Adzabi lasyadid itu kalau kamu nggak bersyukur, maka azabku sangat pedih. Ketika kita lupa bersyukur, nikmatnya hilang, baru kita rasain. Mengapa? Karena wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Jadi disuruh Nabi Daud, hamba-hamba Allah itu supaya mengingat nikmat-nikmat Allah. Coba dah kita kalau ingat kebaikan orang, kita puji nggak orang itu? Nah, jadi caranya gampang. Kalau kita pengen ingat Allah, ingat nikmatnya. Segitu banyak nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita hitung-hitung nggak mungkin saking banyaknya. Ketika kita ingat, oh iya benarnya, kalau gitu gue wajib nih sholat, gue wajib taat. Nah, nikmatnya banyak banget. Orang begitu juga. Ketika dia berbuat baik sama kita ingat. Nah, jadi kita doain, kita hormatin, kita lindungin, kita bantuin, gitu ya. Sekali lagi ya. Ya Daud, man radda ilayya hariban katabtu jahabiza. Wahai Daud, orang yang mengembalikan kepadaku orang yang harib, yang lari dariku, katabtu jahabiza, aku akan tulis dia, aku akan catat dia menjadi orang yang alim. Jahabiza itu bisa diartikan orang yang alim. Maksudnya itu orang yang lari dari Allah, orang yang gak benar, kita ajak supaya benar, kita nasihatin, kita doain, kita bantuin, maka kita akan dijadikan oleh Allah orang yang jahabiza, orang yang alim. Cukup dah ya, sampai jahabiza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ni'mahu wa kafahu masina. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa sayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.